Oppo Reno 14F 5G adalah smartphone yang dijual dari Oppo yang dimulai dari harga 5 jutaan untuk varian terendahnya yaitu 8256. Tapi, apakah varian tertingginya semenarik itu? Mari kita lakukan review dari Oppo Reno 14F 5G ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor Snapdragon 6 Gen 1, RAM 12GB untuk varian yang kita uji, dan storage 512GB UFS 3.1 yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Oppo Reno 14F 5G ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, secara performa sebenarnya termasuk masih aman-aman saja untuk penggunaan harian. Apalagi kalau kalian beli yang varian tertingginya, sangat lega banget secara storage juga. Dan untuk penggunaan harian juga masih termasuk cukup smooth dan tidak ada lag sama sekali. Secara skor Antutu sendiri, HP ini mendapatkan angka 692.000, sebuah angka yang termasuk cukup untuk kelas harganya. Lanjut, kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan PC Mark-nya. Kemudian mari kita bicara soal gamingnya. Disclaimer terlebih dahulu, kita uji coba gaming di suhu ruang ber-AC dengan menggunakan WiFi untuk benchmarking ya guys. Jadi mari kita bahas soal tes gamingnya. Game pertama yang kita bahas adalah game Mobile Legends, di mana kebuka setting Ultra frame rate high dapat di 59,6 fps. Game PUBG Mobile dengan setting HDR Extreme dapat di 59,7 fps. Game Call of Duty Mobile dengan setting low frame rate ultra di lock di 60 fps dapat di 59,7 fps. Game Free Fire dengan setting ultra frame rate high dapat di 59,5 fps. Game HOK Mobile dengan setting ultra frame rate ultra di lock di 60 fps dapat di 59,9 fps. Game FC Mobile dengan setting high frame rate high dapat di 58,8 fps. Game Genshin Impact dengan setting lowest frame rate 60 di lock di 30 fps dapat di 29,3 fps. Untuk fitur gaming seperti bypass charging belum tersedia di HP ini. Tapi untuk manajemen panasnya tergolong oke untuk sebuah HP 5 jutaan. Cuma memang kita yang agak sayangkan banyaknya game yang dilimit secara FPS-nya, termasuk game Genshin tadi yang di lock di 30 fps. Dan itu dia untuk kesimpulan performance dari Oppo Reno 14F 5G ini. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini membawa kamera utama sebesar 50MP plus optical image stabilization, kamera ultrawide 8MP, dan kamera depan sebesar 32MP. Yang secara kualitas sebenarnya masih termasuk oke untuk foto, termasuk cakep. Apalagi dia punya fitur AI flash fotografi, jadi buat fokus objek kita saat kita aktifkan flash kalau buat foto. Kita sudah demokan kemarin di video lainnya, kalian bisa lihat juga ya guys. Untuk perekaman video sendiri, HP ini bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps, 1080p 60 fps, dan ultrawide di 1080p 30 fps. Yang berlaku juga untuk kamera depannya yang di lock di 1080p 30 fps. Yang secara kualitas sebenarnya sudah menurut kita improve dibandingkan generasi sebelumnya. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Oppo Reno 14F 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video, dia di lock di 1080p 30fps. Tapi ini wide banget loh guys, ini wide banget kameranya. Dan ini cakep banget untuk kalau misalnya kita buat vlogging, ini nyaman ya guys, karena wide sekali untuk kamera depannya. Dan gimana kan, apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Oppo Reno 14F 5G ini ya guys. Oke, ini satu fitur juga yang ada di Oppo Reno 14F 5G, yaitu portrait video, yang dimana termasuk oke loh guys ini kualitasnya. Tapi meskipun begitu, ini agak frame drop ya guys, karena agak patah-patah di preview ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan dengan portrait videonya. Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut, kita gunakan untuk perekaman kamera belakangnya, yang main kameranya bisa merekam hingga resolusi 4K 30fps. Dan ini satu hal yang bagus banget ya guys. Untuk perekaman videonya sendiri termasuk stabil, kalau kita bawa jalan ini termasuk lumayan stabil lah guys untuk kualitas kamera belakangnya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kalau kita bilang sih sudah lumayan banget loh guys. Ini lebih improve dari generasi sebelumnya ya guys. Dan ya silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Dia di lock di 1080p 30fps. Dan untuk perpindahan lensa masih belum bisa dalam satu perekaman video. Gimana menurut kalian untuk kualitas kamera ultrawide-nya? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita perlu apresiasi dengan kestabilan yang ditawarkan oleh Oppo Reno 14F 5G ini ya guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita coba untuk potret video dari kamera belakangnya. Ini main kameranya aja kita coba. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera main kameranya kalau kita gunakan potret videonya. Gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera dual video ya, antara di Oppo Reno 14F 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video, dia bisa dua kamera seperti ini, tapi stabilisasinya jadi kurang stabil. Tapi gimana loh kalian untuk kualitasnya? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Oppo Reno 14F 5G kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Ini termasuk lumayan loh guys. Ini menurut kita lebih improve daripada generasi sebelumnya. Ini kocak banget buat Oppo ya. Jadi kualitas kameranya kayaknya lebih better ya. Meskipun kita nggak tahu sih sensornya sama atau nggak, kita nggak lupa ya. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini adalah satu fitur dari Oppo Reno 14F 5G. Kalau kita gunakan dalam kondisi low light, dia bisa aktifkan flash. Jadi dia menerangkan layar supaya lebih terang aja. Dan kalian gunakan buat syuting seperti ini, lebih possible kualitas kameranya lebih bagus. Tapi gimana mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya dalam kondisi low light ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Masih ada sedikit cheaternya ya, untuk warnanya juga ya masih oke lah guys. Tapi gimana bukan, di harga 5 jutaan untuk low light seperti ini ya masih cukupan saja. Bukan yang terbaik tapi masih oke lah. Cheaternya masih berasa, tapi kalau kalian mau tenang ya silahkan. Kalian nggak perlu ini aja, nggak perlu goyang-goyang terlalu shaky banget. Dan memang kalau untuk HP mid-range untuk low light ya ini masih plus minus ya guys. Tapi gimana kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita coba fitur video low light dengan flashnya nyala. Jadi di Oppo Reno 14F 5G bisa kita rekam video sambil flashlightnya nyala. Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Menariknya, kalau kita aktifkan fitur flash ini, kita juga bisa aktifkan potret video di lock di 1080p 30fps. Jadi harusnya ini akan membantu potret video yang lebih baik dalam kondisi low light. Tapi gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut dari sisi layar, HP ini memiliki layar AMOLED 6,57 inch, resolusi Full HD plus refresh rate-nya 120Hz. Bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, wideband sudah L1. Kemudian di bawah matahari juga terlihat dengan baik ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini bakal dual speaker yang suaranya termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai, HP ini bakal baterai sebesar 6000 mAh yang tergolong irit untuk penggunaan harian. Bisa banget dipakai lebih dari 1 hari pemakaian. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini support 45 watt fast charging yang butuh waktu 1 jam 20 menit untuk full charge ya guys. Dan tidak support wireless charging. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita desainnya termasuk cakep dan menarik banget untuk kelas harganya ya guys.
Lanjut dari slot SIM card sendiri, HP ini dibekali slot SIM card 2 SIM card hybrid yang sudah mulai langka untuk kelas harganya. Ini cakep ya guys. Meskipun begitu, HP ini masih belum support eSIM, tapi dia punya aplikasi yang namanya O-Roaming yang seperti fungsi eSIM, tapi dia layanan dari Oppo sendiri ya guys. Kemudian dari aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena chipsetnya sudah mendukung. Kemudian dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP69, support USB OTG, tidak punya inframerah, tidak ada cek 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Lanjut untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan navigasi smartphone ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 3 kali update OS dan 4 tahun security yang dimulai dari Android 15. Lanjut dari sisi fitur AI juga ada tersedia di HP ini, di mana seperti AI Object Eraser, AI Flash Photography, AI Recompose, dan lengkap lah guys, termasuk lumayan menarik ya guys untuk segmen harganya. Kemudian di sisi haptic feedback juga termasuk seperti HP low budget ya guys. Terakhir kita perlu apresiasi dari sisi softwarenya yang ColorOS ini memang cakep ya guys. Menurut kita ini salah satu OS terbaik Android untuk sampai saat ini ya guys. Apalagi dia punya fitur yang namanya O+ Connect yang bisa sharing foto, video dari Oppo ke iPhone. Itu suatu hal yang kita perlu apresiasi banget. Itu praktis banget ya guys untuk kita sharing dari Android ke iPhone semudah itu. Kesimpulannya, memang secara prosesor itu tidak upgrade dari generasi sebelumnya, tapi secara keseluruhan menurut kita ini sebuah upgrade dari generasi sebelumnya Oppo Reno 13F 5G ya guys. Dimana menurut kita ini secara kualitas memang bagus ya guys. Secara overall kita bisa bilang ini adalah HP yang termasuk all-rounder di kelas harganya. Meskipun memang bukan yang terkencang di kelas harganya. Tapi sekali lagi, ini adalah HP yang layak untuk kalian beli kalau misalnya kalian memang incar HP-nya Oppo. Dan sekali lagi, ini ada pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis pendapat komentar. Dan jangan lupa like video yang suka, dislike aja kalau suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!